ada pesan Tuhan dari janji-janji yang kemudian tidak dikabulkan oleh beberapa orang itu, dan kemudian saya sekarang berterima kasih gitu ya. Terima kasih karena sudah tidak menjadi komisaris atau kalian tidak menunaikan janji itu. Karena kalau kalian tunaikan dan sekarang kami komisaris atau kami pernah jadi komisaris 1-2 tahun, wah, rasanya kami nggak bisa untuk berbicara seperti kemarin-kemarin mengkritik mahkamah keluarga. Selamat malam semuanya. Dari kemarin viral sekali foto saya yang menggunakan kaos Ganjar Mahfud versus Every Bohir gitu ya. Dan karena foto itu viral di mana-mana, kemudian ada beberapa orang yang minta kaos. Ini saya jelasin, bukan kami nggak mau ngasih gitu ya. Itu kaos emang cuma dicetak 10 biji. Memang untuk dipakai sama saya, Mas Jo dan Mas Yusuf udah. Jadi ukurannya 3 tuh. Ukurannya kami gitu ya, cuma lebih 1 lah, gratis 1 gitu. Itu kita nggak nyetak lagi gitu ya, atau belum nyetak lagi gitu, karena memang untuk kepentingan pribadi aja kemarin untuk menyambut deklarasi Ganjar Mahfud gitu ya. Dan kemudian ada juga orang yang nanya gitu, kenapa kok Every Bohir? Wah, ini apa maksudnya? Ya maksudnya melawan bohir-bohir gitu ya. Tapi kenapa kemudian itu kami cetak gitu ya, itu Mas Jo yang nyetak, itu karena memang berdasarkan kegelisahan atau perasaan kami selama beberapa bulan terakhir gitu. Karena memang kami itu melawan banyak sekali bohir gitu. Tawaran-tawaran yang masuk, kemudian ajakan-ajakan untuk berbelok dukung Prabowo gitu ya, untuk diberikan uang, sejumlah uang dan sebagainya, itu memang adalah sebuah fakta yang kami alami gitu, dan kami menolak itu semua. Makanya kemudian ya dengan Pak Mahfud kemudian dicalonkan sebagai calon wakil presiden, itu menjadi lengkap gitu. Kami dukung Ganjar Mahfud versus Every Bohir karena kita ngelawan bohir-bohir. Itu yang menjadi kegelisahan kami bertiga, dan itu kemudian diterjemahkan sama Mas Jo dengan cetak kaos gitu. Jadi ya kaos itu memang dicetak secara cepat gitu ya, ketika kami tahu malam hari Pak Mahfud akan dideklarasikan sebagai cawapres, itu Mas Jo langsung nyetak gitu. Ya saya nggak tahu lah Mas Jo itu punya percetakan sendiri atau gimana itu, karena cepet banget gitu. Itu hanya dalam sehari langsung jadi itu kaosnya gitu kan. Dan kami memang biasa mengekspresikan pikiran-pikiran kami itu dengan kaos gitu, dikit-dikit bikin kaos. Tapi ya sekali lagi, kaosnya emang cuma buat kami aja gitu, seperti yang kaos MK gitu ya, Stop Mahkamah Keluarga gitu kan. Itu juga nyetaknya cuma 10. Cuma dipakai buat kami-kami aja. Sisanya ya kalau ada sisa 1-2 ya dikasih ke teman-teman di kantor gitu ya. Jadi kenapa kami pakai kaos itu ya, untuk sebagai sebuah respon atas kejadian, atas pengalaman selama beberapa bulan terakhir. Ya namanya respon biasa saja lah, sama seperti kita nulis status gitu. Cuma sekarang bikin kaos, nah itu bedanya. Jadi kalau kemudian orang-orang nanya itu siapa yang nyuruh dan sebagainya, ya nggak ada yang nyuruh. Itu memang keinginan kami aja gitu, dan itu adalah sebuah respon terkait ya pendeklarasian Ganjar Mahfud gitu. Ya samalah seperti orang-orang yang kemudian merespon misalkan Mahkamah Keluarga kemudian nulis status, ya sama kayak gitu kira-kira. Kemudian kalau ada orang nanya, emangnya kalian nggak pakai bohir? Ya minimal untuk kami gitu ya, atau setidaknya saya sendiri, saya bisa pastikan emang nggak ada gitu. Sampai sekarang ya nggak ada memang. Dan makanya kemudian ya saya masih tayang-tayang di YouTube, masih cari AdSense gitu ya. Bahkan cerita saya yang awalnya saya tulis di Instagram tadi gitu ya kemarin, itu kemudian saya hapus gitu, karena wah ini lumayan juga kalau jadi AdSense. Jadi saya sudah menggunakan YouTube ini sebagai sebuah alat perjuangan gitu ya, untuk membiayai ya biaya kampanye-kampanye Pak Ganjar dan Pak Mahfud ke depan, untuk membiayai teman-teman atau tim saya untuk terus menyampaikan dukungan kepada
Ganjar dan Pak Mahfud. Kalau ditanya bohir, ya kita emang nggak ada bohir gitu. Tapi versus every bohir itu adalah maksudnya untuk melawan bohir-bohir yang sebelum ini itu datang ke kami dan kemudian menawarkan untuk mendukung orang lain selain Ganjar. Itu maksudnya gitu ya. Tapi kalau misalkan ada orang kemudian ngasih kami uang, sejumlah uang gitu ya, seperti tadi pagi ada cerita lucu sekali gitu. Ya sebenarnya kan saya itu kalau di beberapa tempat gitu ya, kemudian ada orang yang ngajak foto, selfie, itu kan biasa lah. Apalagi kemarin ketika nemeni Pak Ganjar datang ke KPU, itu kan jalan kaki, itu ya adalah banyak orang yang minta foto, ada yang ngenali gitu ya, ada juga yang nggak kenal, ada juga yang udah lama nongkrong, ini Mas Ali, padahal udah setengah jam kami nongkrong di situ gitu ya. Jadi ya ada banyak orang yang kemudian ngajak foto kalau memang mereka tahu gitu ya, atau mereka nyadar kami ada di sana. Nah, tadi pagi ada satu pengalaman yang unik sekali gitu. Jadi saya dengan Mas Yusuf lagi makan, lagi sarapan gitu ya, terus kemudian ada orang minta foto. Ya sebenarnya ini bukan kejadian yang pertama gitu ya, sebelumnya pernah lah ada penghuni hotel gitu ya, yang kebetulan tinggal di tempat yang sama dengan kami, di hotel yang sama. Terus kemudian ngenalin kami gitu. Oh ini Mas Alif ya, ini Mas Yusuf ya. Terus kemudian minta foto, ya biasalah gitu ya. Tapi yang ini beda gitu ya. Ini unik karena setelah dia minta foto gitu ya, terus kemudian dia bergabung dengan timnya karena dia sedang ada kerjaan di Jakarta, bergabung dengan timnya. Ya kami makan lagi gitu ya, ngobrol-ngobrol lagi di satu sudut restoran gitu ya. Terus kemudian si bapak tadi itu balik lagi kan, ada apa lagi nih, apa fotonya kurang apa fotonya kurang bagus atau gimana gitu. Soalnya pas difotoin ya mana tahu ada yang merem dan sebagainya gitu kan. Terus balik lagi tuh ngasih uang gitu. Ini Mas, loh apa ini Pak? Oh enggak, ini buat terima kasih saya katanya. Terima kasih apa Pak? Oh pokoknya buat kalian lah katanya. Saya dikasih, Mas Yusuf dikasih. Sebenarnya kami tuh gak enak gitu ya, tapi ya gimana gitu, dalam Islam itu orang yang diberi itu ya nggak boleh untuk menolak gitu. Kalau kemudian pemberian itu benar gitu ya, dengan tujuan yang benar dan kita tidak punya alasan untuk menolak itu, ya itu harus diterima gitu. Itu wajib kita terima. Semua pemberian itu setidak suka apapun itu kita harus terima gitu. Makanya kemudian ya gimana, ya sudahlah, terima gitu. Karena beda misalnya kalau saya sudah jadi pejabat terus kemudian ada orang tiba-tiba ngasih uang, mungkin itu nggak boleh gitu ya. Tapi kalau saya kan sekarang memang bukan pejabat apa-apa gitu kan, emang bukan siapa-siapa. Makanya kemudian ya kalau dikasih uang oleh orang karena menganggap karena konten-konten kami selama ini, ya secara hukum Islam itu harus diterima gitu. Jadi nggak bisa saya tolak. Jadi saya terima aja. Nah, dari kejadian ini kemudian menginspirasi saya gitu. Saya kemudian bersyukur gitu ya, bahwa selama ini itu tidak pernah menjadi komisaris atau diberikan fasilitas oleh pemerintah gitu ya. Jadi ya karena kami memang gerak sendiri, seperti Siwot misalkan, ya memang biaya sendiri gitu ya, memang biaya dari AdSense, dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, aktivitas yang saya lakukan gitu. Jadi memang tidak terikat atau tidak didanai atau dibantu oleh pemerintah gitu ya. Secara pendanaan itu nggak ada sama sekali. Dan setelah tadi ngobrol dengan si bapak itu, beliau sangat kecewa sekali dengan Pak Jokowi dengan cerita mahkamah keluarga itu. Tapi berhasil kami yakinkan gitu ya, kami kasih penjelasan bahwa ya namanya politik memang seperti itu, dan ada beberapa penjelasan yang off the record gitu ya. Jadi setelah itu mungkin beliau ngerasa mendapatkan pemahaman yang lebih baik atau gimana, sampai kemudian memberikan kami sejumlah uang gitu. Dan bersyukurnya saya atau kami, orang-orang yang selama ini mendukung Pak Jokowi, influencer di sosial media, bersyukurnya kami karena ternyata gitu ya, ini ada hikmah nih. Kenapa kami tidak menjadi komisaris selama 9 tahun pemerintahan Presiden Jokowi? Dari periode pertama, periode kedua kami nggak pernah jadi komisaris. Jadi kalau mau dicek gitu ya, data-datanya itu ya pasti lengkap gitu kan. Jadi nggak ada sejarah kami jadi
komisaris gitu. Nah, mungkin berkat itu juga gitu ya, yang kemudian membuat kami ini jadi eh, lebih bebas untuk lebih merdeka untuk menyampaikan pendapat dan perasaan kami. Karena kami nggak ada rasa sungkan kepada Pak Jokowi atau siapapun di pejabat sana. Nggak punya rasa sungkan kepada orang-orang di Mahkamah Konstitusi misalkan. Atau kepada Gibran misalkan. Karena memang nggak pernah dapat fasilitas apa-apa. Berbeda misalkan kalau kami jadi komisaris, kami dapat bantuan dari Gibran misalkan, dapat dana dari Gibran, mungkin itu akan membuat kami jadi nggak tenang gitu, jadi nggak bisa untuk menyampaikan atau berekspresi terkait situasi terakhir. Jadi ya dari sini saya mengambil hikmahnya gitu ya, bahwa ternyata kegagalan kami ya, kalau mau diceritakan sebenarnya ada banyak orang lah yang menjanjikan kami untuk jadi komisaris. Bukan kami sih, tepatnya saya pribadi. Saya nggak tahu yang lain gitu ya, tapi kayaknya sama aja deh. Kalau yang lain dijanjikan kayaknya, kalau saya dijanjikan kayaknya yang lain juga iya gitu kan. Tapi pada akhirnya dulu sih sempat kepikiran, ini dijanji-janji aja nih. Ya meskipun nggak protes kemudian nagih-nagih enggak gitu ya. Ya namanya orang janji ketemu ya sudah, biasa aja. Bahwa dia tidak bisa merealisasikan janjinya ya gimana gitu. Namanya orang nggak bisa gitu kan. Jadi selama 9 tahun terakhir ini kalau kalian ingat gitu, kami nggak pernah protes soal itu. Orang-orang aja yang kemudian mengait-ngaitkan gitu kan. Oh, kalau kita ngeritik Jokowi, oh kamu sakit hati ya, nggak dapat komisaris. Ya kalau seperti situasinya seperti sekarang, Pak Jokowi tinggal 1 tahun gitu ya, nggak ada waktu bagi kami untuk sakit hati. Kalau kami sakit hati udah sejak tahun 2020, tahun 2019 gitu. Bukan sekarang nggak ada waktu lah, lawang Pak Jokowi juga mau selesai gitu ya. Jadi ya kami nggak ada urusan dengan urusan komisaris itu. Dan ya sekali lagi kami bersyukur karena mengerti soal hikmah, soal apa yang sedang terjadi hari ini gitu. Karena kita tidak membayangkan akan ada cerita mahkamah keluarga, tidak terbayang sebelumnya bagi kita untuk kemudian melihat Gibran begitu ambisius untuk maju sebagai cawapres misalkan. Itu nggak ada dalam benak kami gitu. Dan sejak dulu kami ya yakin dengan keluarga Pak Jokowi gitu ya, dan kemudian yakin dengan anak-anaknya baik dan sebagainya, yang tidak main proyek, tidak mau masuk politik dan sebagainya. Meskipun sekarang semua sudah terbantahkan, dan sekali lagi ada pesan Tuhan dari janji-janji yang kemudian tidak dikabulkan oleh beberapa orang itu. Dan kemudian saya sekarang berterima kasih gitu ya. Terima kasih karena sudah tidak menjadi komisaris atau kalian tidak menunaikan janji itu. Karena kalau kalian tunaikan dan sekarang kami komisaris atau kami pernah jadi komisaris 1-2 tahun, wah rasanya kami nggak bisa untuk berbicara seperti kemarin-kemarin mengkritik mahkamah keluarga. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.